ayah kita itu juga nggak tahu ilmunya tentang bagaimana menjadi ayah yang baik. Tapi pastikan ketika kita menjadi ayah di kemudian hari, menjadi ayah kelak, kita menjadi ayah yang hadir sepenuhnya untuk si anak. Nggak cuma ngasih nafkah ke si anak, tapi kita juga memberikan tangki-tangki emosional yang dibutuhkan oleh si anak. Menjadi ayah yang inspiratif, bukan menakutkan. Mungkin bagi sebagian bapak-bapak merasa kalau ketika ayahnya itu menakutkan bagi si anak, maka si anak akan lebih patuh. Pada kenyataan nggak selalu seperti itu. Bahkan bagi sebagian anak, ketika si anak itu merasa ayahnya adalah sosok teladan, ayahnya adalah sosok yang dia teladani, inspiratif, maka akan otomatis aja si anak itu akan menurut apa-apa yang disampaikan oleh si ayah, ketimbang si anak itu takut kepada si ayah. Kenapa? Ada banyak kasus yang si anak itu hanya takut kepada ayahnya dan dia menghindari perbuatan, misalnya si anak itu ngerokok gitu. Dia takut ayahnya tahu, jadi dia hanya tidak merokok di depan ayahnya, tapi di luar sana tanpa sepengetahuan ayahnya dia tetap merokok. Makanya bagi sebagian anak, menjadi ayah yang menakutkan itu tidak efektif. Alangkah lebih efektifnya ketika si anak itu emang teladan kepada si ayahnya. Dia tahu ayahnya nggak ngerokok, dia tahu bahaya merokok seperti apa, jadi dia tidak ingin merokok dan tidak ingin mengecewakan ayahnya juga. Karena dia tahu ayahnya tidak merokok dan ayahnya itu adalah pondasi dia untuk tidak merokok juga. Akan berbeda ketimbang dia takut merokok karena ayahnya. Ada beberapa hal yang diperhatikan di sini. Yang pertama itu ketika menjadi sosok ayah yang inspiratif dan bukan menakutkan, ayah itu perlu membangun sifat-sifat seperti ini. Yang pertama itu membangun nasihat-nasihat atau insight-insight positif gitu. Gunakan dorongan-dorongan positif yang kayak memotivasi konstruktif, bukan memotivasi destruktif. Lalu si ayah harapannya itu fokus ke proses si anak, bukan hasil yang dilakukan oleh si anak. Dan yang terakhir mungkin seperti jadilah panutan moral dan spiritual bagi si anak. Jadi kayak ketika ayahnya nggak ngerokok, bukan karena anaknya, misalnya si anak tidak merokok karena dia segan sama ayahnya, tapi dia juga takut ke Allah gitu. Bukan semata-mata dia tidak merokok karena takut ke ayahnya, tapi dia juga tidak merokok karena itu adalah bentuk dia sebagai hamba Allah yang menjaga komitmen untuk tidak merokok. Refleksi dari buku ini, tadi ada beberapa poin yang menjadi indikator gimana sih si ayah itu bisa menjadi sosok fatherman dan dirindukan oleh anaknya. Kita paham tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, tidak ada ayah yang sempurna. Tapi dengan kita tahu apa-apa aja kebutuhan si anak secara fisik ataupun emosional, sosok ayah ini akan berusaha membangun kedekatan nggak cuma fisik sama si anaknya, tapi juga membangun kedekatan emosional dengan si anak. Yang terpenting ketika si ayah mencoba menjadi sosok fatherman yang teladan bagi si anak, yang sosok yang dirindukan bagi si anak, ayah itu mungkin nggak langsung plek-ketiplek jago jadi fatherman, tapi mungkin perlahan-lahan si ayah itu membangun, memberi perhatian fokus ke anaknya, lalu udah saatnya bisnis kamu go online untuk potensi bisnis yang lebih luas. Kalau kamu belum punya website, bisa hubungi kami segera untuk penawaran menarik ya. Ditunggu. Dilakukan langkah-langkah kecil. Mungkin awalnya ayahnya nggak biasa meluk anak, akhirnya ayahnya membiasakan untuk meluk anak. Lalu mungkin awalnya si ayah nggak biasa untuk mengungkapkan kasih sayang, mungkin ayah sayang kamu, ayah peduli sama kamu. Perlahan-lahan ayah membiasakan diri untuk belajar terbiasa menyampaikan kata-kata tersebut. Mungkin selama ini si ayah nggak pernah bilang, ayah bangga sama kamu. Ya, nggak apa-apa, si ayah pelan-pelan belajar untuk membiasakan lisannya itu mengatakan, ayah bangga sama kamu, apapun yang kamu lakukan, walaupun belum sampai target kamu, belum sesuai ekspektasi kamu, tapi ayah bangga sama kamu. Nah, itu membiasakan ngomong-ngomong kayak gitu, itu udah
membangun sisi emosional bagi si anak. Menjadi ayah mungkin bagi sebagian bisa ya, tapi apakah sosok ayah tersebut adalah sosok ayah yang dirindukan bagi semua anak? Gak semuanya mampu, dan itu butuh usaha yang lebih. Kalau kamu yang menyimak ini mungkin kamu bukan anak yang lahir dalam keluarga yang hangat seperti di buku ini, mungkin ayah kita itu juga nggak tahu ilmunya tentang bagaimana menjadi ayah yang baik. Tapi pastikan ketika kita menjadi ayah di kemudian hari, menjadi ayah kelak, kita menjadi ayah yang hadir sepenuhnya untuk si anak. Nggak cuma ngasih nafkah ke si anak, tapi kita juga memberikan tangki-tangki emosional yang dibutuhkan oleh si anak. Ya, mungkin nggak semua orang beruntung punya ayah yang hadir secara fisik dan emosional. Itu bukan berarti kita tidak memberikan hal-hal yang anak kita butuhkan kelak. Jadi, kalaupun kita merasa kita tidak mendapatkan hal tersebut, ya sudah, kita akui juga mungkin kita tidak seberuntung itu, dan mungkin ilmu orang tua kita juga nggak sedalam itu. Orang tua kita pada waktu kecil juga tidak tahu dan tidak mendapatkan sosok ayah yang hangat juga. Tapi ketika kita udah tahu ilmunya, yuk kita yang membangun generasi berikutnya bagaimana menjadi sosok ayah yang fatherman, sosok ayah yang dirindukan bagi anak-anaknya, walaupun mungkin ayah nggak selalu ada, nggak selalu 24 jam per 7, tapi gimana kehadiran ayah itu benar-benar kehadiran yang penuh makna bagi si anak. Kalau kamu pengen beli buku ini juga, silahkan klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menyimak. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke orang-orang tersayang ya. Assalamualaikum.